Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Komplotan curanmor ditangkap, 2 pelaku ditembak. Operasi pasar akhir tahun diserbu warga. Sumur bor mengeluarkan lumpur berbau belerang. Komplotan perampok motor di Banten ditembak polisi. Komplotan dari Sumatera ini sudah beberapa kali melakukan aksinya di wilayah Kabupaten Serang dan Tangerang. Dalam melancarkan kejahatannya, mereka selalu dibekali dengan senjata tajam dan pistol jenis airsoft gun. Komplotan ini memanfaatkan waktu dini hari, yakni pukul 3 hingga 5 subuh saat pemilik rumah tertidur atau sepi. Para pelaku berbagi peran agar aksi malingnya lancar. Ada yang bertugas mengawasi situasi dan ada juga yang eksekusi. Polisi terpaksa melumpuhkan 2 orang pelaku dengan timah panas karena berusaha kabur saat dilakukan pengembangan. Komplotan ini sudah belasan kali mencuri kendaraan bermotor. Komplotan ini dikenal nekat karena tidak segan melukai korbannya saat kepergok. Sepeda motor hasil curian kemudian dijual ke Pandeglang dengan harga 3 hingga 5 juta rupiah. 2 pelaku yang ditangkap juga merupakan residivis dalam kasus yang sama. Dari komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor ini, pelaku melakukan perbuatan pidananya atau kejahatannya dengan cara merusak pagar rumah daripada korban dengan cara membongkar gembok menggunakan kunci letter L. Setelah itu, para pelaku juga merusak kunci kontak dari kendaraan bermotor yang menjadi objek pencurian dengan cara menggunakan kunci letter T. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Warga Petir Kabupaten Serang menyerbu operasi pasar yang diadakan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang. Warga bisa membeli sembako berupa beras, minyak, dan gula pasir dengan harga lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Di penghujung tahun, harga beras di pasaran masih dijual dengan harga Rp17.000 per kilogram. Minyak goreng Rp17.000, sedangkan gula pasir dijual dengan harga Rp16.000 per kilogram. Sedangkan dalam operasi pasar ini, masyarakat bisa mendapatkan 5 kg beras yang dijual dengan harga Rp52.000. Sedangkan minyak goreng dan gula pasir dijual Rp15.000 per kilogram. Dalam operasi pasar di penghujung tahun 2023 ini, Diskoperinda Kabupaten Serang menyediakan sebanyak 250 ton beras yang akan dijual di sejumlah titik. Diharapkan dengan gencarnya operasi pasar bisa menekan harga di pasaran. Untuk menekan harga yang ada di pasaran, jadi kan harga-harga sekarang agak naik, makanya kita gelar operasi pasar di Kecamatan Petir. Berapa titik, Pak? Untuk sementara 1 titik. Kita didampingi dengan dari Polres Kabupaten, terus dari Bulog Provinsi Banten. Selain tingginya permintaan memasuki akhir tahun, tingginya harga terutama beras juga disebabkan minimnya pasokan dari petani karena belum memasuki masa panen. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Pemkot Tangerang Selatan melarang aparatur sipil negara menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi perayaan Tahun Baru 2024. Larangan tersebut tertuang melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk para aparatur sipil negara. ASN yang menggunakan kendaraan dinas wajib mengantongi izin dari pimpinan sesuai dengan kebutuhan dan standarisasi prosedur dalam menggunakan mobil dinas selama masa pelayanan kedinasan.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan meminta mobil dinas tidak digunakan dalam keperluan dan kebutuhan pengamanan malam pergantian tahun untuk dikembalikan ke masing-masing instansi dan kantong parkir pemerintah Kota Tangerang Selatan selama masa libur tahun baru. Jika kedapatan mobil dinas digunakan tanpa mengantongi izin, sanksi tegas bakal diberikan. Libur panjang Natal kemarin, sebelumnya kami sudah mengeluarkan surat edaran ke teman-teman. Yang pertama, apabila akan bepergian supaya berhati-hati rumah yang ditinggalkan dan seterusnya, termasuk penggunaan mobil dinas. Saya meminta mobil dinas tidak dibawa untuk pergi berlibur, dititipkan di gedung Pemkot, gedung parkir Pemkot. Diharapkan dengan adanya aturan ini bisa melatih kedisiplinan para ASN terutama dalam hal penggunaan kendaraan dinas. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Anggota Komisi Pemilihan Umum di sejumlah daerah terus mempersiapkan pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Seperti di gudang logistik KPU Kota Serang, ribuan kotak suara mulai dirakit sebelum dikirim ke TPS. Jumlah kotak suara yang diterima KPU yakni sebanyak 9.397 buah. Perakitan kotak suara dilakukan 15 orang yang merupakan warga sekitar. Dalam satu hari, para petugas bisa merakit hingga ratusan kotak suara berikut dengan penyusunan kotak suara. Untuk satu kotak suara bisa dirakit dalam waktu 1 menit. Karena terbuat dari karton, petugas perakit juga diminta berhati-hati agar tidak terjadi kerusakan. Masyarakat yang ditunjuk untuk merakit kotak suara juga sebelumnya sudah mendapatkan pengarahan dari KPU Kota Serang. Kakang kan belum pernah sebelumnya ngelipet kayak gini ya. Untuk adaptasinya seperti apa, Kang? Ya kan ada pengarahan dari pengawas. Oh, ada pengarahan ya sebelumnya ya. Sebelumnya ada pengarahan, sebelum memulai kan ada pengarahan dulu. Satu kardus Kang biasa bisa berapa menit ya, Kang? Satu kardus itu paling sekitar 1 menitan lah. 1 menitan ya. Sebelum dirakit, kotak suara juga sudah disortir terlebih dahulu oleh KPU. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.